Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustini, NIM 260-116 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar Ekonomi Pembangunan yang dibina oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME, di mana materi yang akan saya bahas yaitu mengenai teori-teori pembangunan ekonomi menurut para ahli, yaitu menurut Malthus dan menurut Mill. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori pembangunan ekonomi menurut Malthus. Malthus terkenal akan teori-teorinya yang jelas dan sistematis dibandingkan dengan teori-teori yang ada pada saat itu. Menurut Malthus, keberadaan usaha yang konsisten dari rakyat dapat membantu pembangunan ekonomi karena perkembangan ekonomi sebelum mencapai titik tertinggi akan mengalami kemerosotan secara terus-menerus. Jadi, definisi dari pembangunan ekonomi menurut Malthus adalah proses naik turunnya aktivitas ekonomi di mana bukan sekedar lancar atau tidaknya aktivitas ekonomi. Menurut Malthus, keberadaan pertumbuhan penduduk saja tidak dapat membantu perkembangan ekonomi. Malahan pertumbuhan penduduklah yang menyebabkan terjadinya proses pembangunan. Malthus mendefinisikan problem yang dialami oleh pembangunan ekonomi adalah perbedaan antara gross national product potensial atau cara mendapatkan keuntungan dengan gross national product aktual atau keuntungan aktual. Di mana masalah pokoknya sebenarnya adalah bagaimana cara meningkatkan gross national product potensial. Gross national product potensial ini tergantung kepada modal, tanah, tenaga kerja, dan organisasi. Menurut Malthus, faktor yang sangat berpengaruh dalam pembangunan ekonomi ini ialah akumulasi modal, di mana akumulasi modal ini dihasilkan dari laba, dan laba bersumber dari tabungan pemilik modal. Malthus tidak sependapat dengan saya, yaitu mengenai bahwasannya di pasar tidak terjadinya overproduksi atau penawaran yang secara berlebihan. Menurut Malthus, penawaran buruh dalam jangka pendek sangatlah tidak efektif. Untuk itu, Malthus mengusulkan mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya yang pertama dengan melakukan pertumbuhan berimbang. Menurut Malthus, dalam perekonomian terdapat dua faktor yang berhubungan, yaitu faktor pertanian dan faktor industri. Apabila teknologi yang digunakan untuk kedua faktor ini bagus atau maju, maka pertumbuhan perekonomian dapat tercapai. Yang kedua, langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menurut Malthus ialah dengan melakukan penaikan permintaan efektif. Menurut Malthus, penaikan permintaan efektif ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan pendistribusian kesejahteraan pemilik tanah secara adil, dan yang kedua dengan memperluas perdagangan baik itu secara internal maupun secara eksternal. Keynes menyatakan bahwa Malthus merupakan ahli ekonomi Cambridge yang pertama, di mana
langkah-langkah pembangunan ekonomi menurut Malthus sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi modern. Di samping kelebihan itu, ternyata teori pembangunan ekonomi menurut Malthus juga memiliki kelemahan. Di antaranya yang pertama, stagnasi sekuler tidak melekat pada akumulasi modal. Menurut Malthus, penurunan konsumsi secara permanen dapat terjadi pada semua komoditi. Padahal penurunan konsumen ini hanyalah bersifat sementara atau tidak permanen. Yang kedua, pandangan negatif terhadap akumulasi modal. Menurut Malthus, akumulasi modal ini dapat menyebabkan stagnasi sekuler. Padahal dengan adanya akumulasi modal ini, permintaan konsumen terhadap barang-barang tidak menurun dan laba tidak pula menurun. Yang ketiga, komoditi tidak dipertukarkan dengan komoditi secara langsung. Menurut Malthus, komoditi dipertukarkan dengan tenaga kerja, padahal tenaga kerja bukanlah ukuran dari pertukaran komoditi. Yang keempat, yaitu konsumen tidak produktif memperlambat kemajuan. Malthus menyarankan untuk pengeluaran konsumen yang tidak produktif untuk dapat ditingkatkan untuk mengatasi konsumsi yang rendah dan meningkatkan permintaan efektif. Dan yang terakhir yaitu dasar tabungan bersisi satu. Sama halnya dengan Smith, menurut Malthus yang bisa menabung hanyalah tuan-tuan pemilik tanah. Padahal tabungan berasal dari penerima gaji atau penerima non-laba. Teori Malthus mengenai sektor pertanian dan industri dapat diterapkan dan sangat berpengaruh terhadap negara terbelakang. Menurut Malthus, kemiskinan pada petani tidak disebabkan karena kurangnya lahan, melainkan disebabkan karena kurangnya modal. Hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan perkembangan perekonomian menurut Malthus dapat diterapkan di negara terbelakang. Langkah-langkah yang dilakukan Malthus untuk pembangunan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di negara terbelakang dan sangat dapat untuk diterapkan. Selain itu, ternyata tidak semua teori-teori Malthus dapat diterapkan di negara terbelakang. Di antaranya teorinya yang mengenai yang pertama yaitu konsumsi rendah tidak mempunyai relevansi dengan negara terbelakang. Yang kedua, teori Malthus yang mengenai kurangnya permintaan efektif dikarenakan oleh sikap hemat dari pemilik modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori pembangunan ekonomi menurut Mill. Sejak kecil, Mill terkenal akan kecerdasannya, sehingga dia dijuluki dengan bayi ajaib, di mana di umurnya yang dini, Mill sudah melakukan hal-hal yang luar biasa, yang tidak dilakukan oleh anak kecil seperti biasanya, di mana di umurnya yang kecil, Mill sudah belajar bahasa Yunani, belajar mengenai perhitungan, dan belajar mengenai perekonomian. Teori pembangunan ekonomi menurut Mill berpendapat bahwasannya pembangunan ekonomi sebagai fungsi dari tanah, tenaga kerja, dan modal. Menurut Mill, tingkat kesejahteraan tergantung pada hasil produktivitas yang tinggi yang dihasilkan oleh tanah dan modal yang melebihi
angkatan kerja. Mill menyetujui teori Malthus mengenai kependudukan, di mana yang termasuk penduduk adalah golongan kelas pekerja. Elastisitas penawaran pekerjaan, elastisitas penawaran tenaga kerja akan meningkat dalam menanggapi kenaikan upah. Menurut Mill, akumulasi modal tergantung kepada dana yang dapat dihasilkan sebagai tabungan dan kecenderungan untuk menabung. Menurut Mill, modal berasal dari tabungan, dan tabungan berasal dari penghematan konsumsi masa kini untuk kepentingan konsumsi masa yang akan datang. Mill berpendapat bahwasannya laba semakin lama akan menurun. Hal ini disebabkan karena hasil produksi yang sudah berkurang dan pertumbuhan penduduk menurut teori Malthus. Tetapi penurunan laba ini dapat dicegah dengan beberapa faktor. Yang pertama, kerugian modal pada masa krisis. Yang kedua, perbaikan teknik. Yang ketiga, perkembangan perdagangan luar negeri. Yang keempat, pinjaman pemerintah untuk pengeluaran yang tidak produktif. Dan yang terakhir, mengekspor ke negara jajahan untuk memproduksi barang konsumsi guna kepentingan luar negeri asal. Tetapi dengan adanya faktor-faktor ini menyebabkan keadaan stasioner tidak terjadi. Padahal keadaan stasioner ini dapat membawa ke arah perbaikan distribusi pendapatan dan upah bagi tenaga kerja. Mill menyetujui mengenai kebijakan liberal untuk aturan umum, dan Mill menyetujui akan penetapan jam kerja, di mana dengan adanya penetapan jam kerja ini, tindakan sewaktu-waktu tindakan pemerintah sewaktu-waktu diperlukan untuk mempengaruhi kepentingan pribadi dan industri. Dari semua ahli ekonomi klasik, Mill sangatlah unik karena teori-teori yang dikemukakannya merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masa kini. Tetapi di sebalik kelebihan teori Mill, ternyata teori Mill juga memiliki kelemahan. Di antaranya yang pertama, keadaan stasioner bukan suatu realistis. Mill yakin bahwasannya keadaan stasioner akan segera datang. Yang kedua, pikiran yang salah mengenai cadangan upah. Menurut Mill, cadangan upah tergantung kepada cadangan modal. Yang ketiga, teori Malthus salah, tetapi Mill terlalu pesimis akan pertumbuhan penduduk dalam teori Malthus. Sedangkan teori Malthus ini tidak benar dalam negara kapitalis dunia. Yang keempat, hukum mengenai hasil yang semakin berkurang tidak berlaku. Yang kelima, laissez-faire bukan suatu kebijakan praktis. Mill menyetujui bahwasannya kebijakan liberal, padahal kebijakan liberal itu tidaklah praktis. Penerapan teori Mill pada negara terbelakang. Pandangan Mill mengenai akumulasi modal
pendapatan yang berkurang, pertumbuhan penduduk, dan terbatasnya pengawasan pemerintah dapat diterapkan di negara terbelakang. Menurut Mill, akumulasi modal dapat ditingkatkan dengan menyisihkan pendapatan untuk ditabung dan kecenderungan untuk menabung. Mill mengatakan bahwa lahan kerja di negara terbelakang sangatlah sedikit dan tidak ada teknologi yang memperbaikinya. Perkembangan penduduk di negara terbelakang menunjukkan bahwa teori Malthus dapat diterapkan, dan keberadaan penduduk dapat dibatasi dengan melakukan pembatasan kelahiran, seperti yang disebutkan dalam teori Mill. Mill terkenal akan keyakinannya mengenai pasar bebas dan mengenai laissez-faire, di mana yaitu mengenai pembatasan pengawasan pemerintah. Tetapi apapun campur tangan pemerintah, Mill mengharapkan agar sistem tersebut tetap dapat diterapkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.